Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Saya Etika Suri, perwakilan dari kelompok 3. Di video kali ini, saya akan mempraktikkan tentang analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan program SPSS. Adapun analisis regresi linier sederhana ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh satu variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y. Nah, di sini saya memiliki contoh kasus untuk analisis regresi linier sederhananya dengan judul pengaruh kedisiplinan terhadap produktivitas mahasiswa Unimed. Adapun perumusan hipotesisnya yaitu diduga variabel kedisiplinan berpengaruh terhadap produktivitas. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke dalam program SPSS. Nah, di sini dalam tampilan awalnya terdapat dua page, yaitu yang pertama ada page variable view dan yang kedua ada page data view. Nah, untuk pengisian pertamanya kita mulai dari page variable view. Di sini pada name yang pertama saya mengisi dengan X dan yang kedua diisi dengan Y. Kemudian masuk ke dalam kolom label, di mana X-nya itu adalah kedisiplinan. Dan untuk label dari kolom Y-nya, kita buat di sini produktivitas. Oke, setelah sudah selesai mengisinya, kita pindah ke page yang kedua yaitu data view. Nah, di sini kita harus memasukkan data yang akan kita analisis. Nah, di sini saya sudah mempunyai datanya. Terdapat 25 data yang berarti terdapat 25 responden dalam penelitian ini. Sini kita masuk ke dalam Excel dan kita copy dulu. Kemudian kita masuk lagi ke dalam SPSS-nya. Langsung kita copy, kita pastekan. Oke, setelah ini kita klik di atas ini yang analyze. Kemudian kita pilih regression. Kita pilih linear. Di sini, kedisiplinan atau X kita masukkan ke dalam kolom independen karena dia merupakan variabel bebasnya. Dan produktivitas kita masukkan ke dalam kolom dependen karena dia merupakan variabel terikat. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar output dari data yang kita masukkan tadi ya. Di sini terdapat 4 tabel. Tabel yang pertama yaitu variabel entered, kemudian yang kedua ada model summary, yang ketiga ada tabel ANOVA, dan yang keempat ada tabel koefisien. Untuk analisis regresi linier sederhana ini, kita hanya menggunakan tabel model summary dan tabel koefisien. Oke, untuk mempermudah interpretasi datanya, saya sudah mengcopy kedua tabel ini ke dalam file PDF. Ini dia. Nah, jadi teman-teman dalam pengambilan keputusan untuk analisis regresi linier sederhana ini terdapat 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu ada ketentuan dari nilai signifikansi dan yang kedua ada nilai T hitung.
untuk nilai signifikansinya, yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka kesimpulannya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian, untuk ketentuan nilai T hitung, yang pertama, jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka kesimpulannya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ini salah ketik ya, teman-teman. Oke, untuk interpretasi datanya, di sini ada tabel dari model summary. Oke, di sini ada output SPSS-nya. Yang pertama, dari output di atas, didapatkan nilai R korelasi sebesar 0,301. Ini dia. Ambil dari sini. Ya. Kemudian yang kedua, nilai R square atau koefisien determinasi sebesar 0,091. Ini dia tabel ini, yang artinya pengaruh variabel kedisiplinan X terhadap produktivitas atau variabel Y sebesar 91%. Untuk tabel yang kedua, yaitu tabel koefisien, outputnya persamaan regresi dari analisis tabel di atas didapatkan nilai konstan atau A, ini dia, sebesar 12,565. Ini dia. Kemudian, sedangkan nilai produktivitas B atau koefisien regresinya sebesar 0,371. Ini dia yang di bawahnya. Sehingga persamaan regresinya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. Atau Y sama dengan, kita masukkan nilainya 12,565 ditambah 0,371X. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.